Baik, sobat pendengar Asmita, kita bertemu lagi di podcast Sinopsis Drama India Suara Asmita FM. Dan kali ini sinopsis drama India terbaru Sayali di episode kedua dalam judul Perilaku Baik Sayali mengenaskan Paresh. Sachi berkelahi dengan bos ayahnya. Paresh ingin Sachi tinggal dalam hidupnya dan Sachi gagal menepati janjinya. Kita simak sinopsisnya berikut ini. Sobat pendengar Asmita, cerita dimulai dengan pertarungan antara Tejas dan Sachi. Sachi menusuk Tejas sejak dia meminta uang dari ayahnya. Sachi melarang ayahnya untuk memberikan uang kepada Tejas. Jika tidak, dia akan kehilangan semua tabungannya. Menghentikan mereka, Paresh meminta Sachi untuk turun dan berkeliaran di luar sehingga dia akan merasa lebih baik. Di sini, Sayali dengan beberapa anak mencoba menerbangkan layang-layang di tengah jalan. Tiba-tiba, layang-layang ditangkap oleh Sachi dan dia merobek layang-layang. Sachi menjadi sangat marah dan menegur Sachi. Ketika Paresh keluar dari pasar, dia menyaksikan perilaku baik Sayali dan membantu seorang wanita miskin. Dia ingin memiliki tipe gadis di rumahnya. Setelah beberapa saat, Sachi dan Paresh kembali ke rumah. Segera saat itu, mereka masuk ke rumah dan mereka mencium sesuatu yang lezat. Mereka memastikan bahwa Akash, putra bungsu Paresh, telah kembali ke rumah. Dia belajar koki di hidangan lain. Mereka saling berpelukan. Setelah melihat hari yang panjang, Akash ingin menjadi koki hotel bintang 5, tetapi Tejas tidak memberikan arti penting bagi Akash. Tetapi Paresh dan Sachi berjanji bahwa mereka akan memperkerjakannya di hotel bintang 5. Akash telah membatalkan ujian praktisnya untuk bergabung dengan program pensiun Paresh. Tejas dan ibunya tidak memberi nilai pada Paresh dan memperjuangkannya. Mereka juga menyesal bahwa Paresh telah gagal mendapatkan promosi apapun yang sepanjang hidupnya. Di depan tersebut, Paresh mengumumkan bahwa dia akan bertemu Chai di desa. Sachi juga bergabung dengan mereka naik bis. Paresh dan Sachi sama-sama mengingat hari-hari mereka sebelumnya ketika mereka biasa menghabiskan hidup mereka di desa. Segera setelah itu mereka mencapai desa. Mereka disambut dengan hangat oleh semua teman dan Chai dari Sachi. Sachi dipeluk oleh dan dipuja oleh wanita itu. Paresh mengakui kontribusi saudara perempuannya yang telah membesarkan Sachi. Pada malam hari, mereka bersama-sama berbaring di lantai dan berdiskusi tentang masa depan Sachi. Aji berjanji bahwa dia akan mengembalikan Mumbai ketika hanya Sachi akan menikah. Percakapan antara Sayali dan teman-temannya sahabatnya mengumumkan pernikahannya sendiri dan memperlakukan Sayali. Dia menyarankan Sayali untuk menikah, tetapi Sayali tidak ingin menikah sampai memenuhi mimpinya. Di malam hari, Paresh mendapat felicitation dari pensiunnya. Seluruh keluarga mencapai kantor termasuk Sachi. Sachi diminta membawa karangan bunga datang keluar. Sachi mencoba merebut karangan bunga dari Sayali, tetapi dia tidak ingin memberikannya Sachi. Kemudian, pria yang memesan karangan bunga mengambil karangan bunga sendirian. Program felicitation dimulai. Ketika seluruh kantor menghargai sifat bertanggung jawab Paresh, istri dan Tejas mengolok-olok Paresh. Mereka hanya memikirkan uang Paresh dan yang akan dia dapatkan setelah pensiun. Kepala departemen juga menghargai sifat Paresh yang rendah hati dan hormat. Tetapi ia juga menarik kaki Paresh karena dia tidak mendapatkan promosi apapun. Sachi merasa sangat marah dan kesal atas penghinaan ayahnya. Dia ingin mengalahkan pria itu, tetapi dia dihentikan oleh saudaranya.
Kemudian, Pares diminta untuk memberikan pidatonya terakhir. Pares menjadi sangat emosional sejak dia berada di departemen yang sama selama 4 tahun terakhir. Setelah program tersebut, Pares dan keluarganya bergabung dengan pesta makan malam. Pares meminta Renuka untuk bertemu bos seniornya, meskipun Renuka menunjukkan minat tetapi dia mengikuti kata-kata Pares. Lanjut, sekali lagi bos dan istrinya mengejek posisi Pares yang meningkatkan kemarahan Sachi. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan tidak ketinggalan. Bos juga mengancam Sachi bahwa ia akan memanggil polisi. Sachi tidak takut karena ancamannya. Dia juga mengatakan dia pasti akan menghancurkan kepala bos jika dia akan mengucapkan kata-kata buruk terhadap ayahnya. Pares meminta maaf kepada bosnya dan berlutut, tetapi Sachi memintanya untuk berdiri dan kembali mengancamnya. Kepedulian Sachi untuk kakaknya sejak dia kembali ke rumah terlambat. Baro merupakan saudara lelaki Sayali, merasa terganggu dan jijik untuk bepergian dengan transportasi lokal karena dia telah diterima di sebuah perguruan tinggi yang kaya. Dia juga merasa malu dengan keluarga dan situasi yang buruk. Dia juga menunjukkan jarinya terhadap ayahnya dan menghinanya dengan keras. Sayali dan saudara perempuannya sama-sama memintanya untuk segera berhenti dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada ayahnya. Mereka merasa sangat kotor karena dia gagal memenuhi keinginan keluarganya. Dia bahkan tidak setuju untuk mengambil makanan apapun. Di sini, Sachi merasa sangat untuk ayahnya dan juga merasa bangga untuk dirinya sendiri sejak dia mengambil sikap untuk ayahnya. Begitu mereka kembali ke rumah, Pares disambut dengan hangat di rumah. Renuka merasa jijik dengan kekacauan yang terjadi dalam upacara pensiun. Di rumah tersebut, 3 saudara lelaki mendiskusikan tentang uang yang akan didapat Pares setelah pensiun. Tejas mengawasi uang itu sementara Akash dan Sachi sama-sama tidak peduli dengan uang itu. Sachi menganggap Tejas sebagai pria yang sangat rakus. Sementara itu Renuka juga menghina suaminya karena dia gagal mendapatkan promosi dalam kehidupan kerjanya. Dia juga membandingkan Pares dengan bosnya yang mendapatkan kesuksesan. Sachi meminta ibunya untuk meningkatkan kata-katanya. Untuk menghentikan mulut buruk Tejas, Sachi melempar hal yang sulit ke Tejas. Namun sayangnya Renuka terluka. Renuka marah dan menghina Sachi karena kekayaannya yang tidak menyenangkan. Pares marah dan berjanji bahwa dia akan mengurus masa depan Sachi. Akash juga merasa jijik dengan perilaku kotor ibunya. Renuka berjanji kepada Tejas bahwa dia akan berhasil mendapatkan seluruh uang Pares sehingga Tejas dapat memulai bisnis barunya. Di pagi selanjutnya, Sachi datang ke pasar untuk membeli karangan bunga untuk sepeda barunya dan mencoba untuk merebut beberapa karangan bunga yang disiapkan, tetapi Sayali tidak ingin memberikan karangan bunga itu ke Sachi. Keduanya mulai bertarung di tengah jalan. Meskipun Sayali ingin mendapatkan kembali karangan bunga, tetapi Sachi mengambilnya dengan kuat. Ketika Sachi memecahkan kelapa untuk pojok sisa kelapa tersebut, itu menyakiti dahi ayah Sayali. Kemudian Pares memohon Sachi untuk melakukan pekerjaannya, tapi Tejas dan Renuka akan mengolok-olok Sachi. Percakapan antara Sachi dan Pares berharap Sachi akan melanjutkan pekerjaannya yang dengan banyak tanggung jawab daripada sebelumnya. Meskipun Renuka dan Tejas mengejek pekerjaan buruk Sachi, Pares memberikan pentingnya pekerjaan pemerintahkannya. Setelah meninggalkan Sachi, Renuka menyarankan Pares untuk memberikan uang kepada Tejas sehingga ia dapat memulai bisnis baru. Tetapi Pares tidak ingin melakukan
keberpihakan dengan siapapun. Renuka dan putranya tersinggung karena kekakuan Pares. Di sisi lain, Sayali dan timnya mengatur upacara pernikahan yang indah di kuil. Pengantin wanita yang adalah saudara perempuan dari teman Sachi yang memberitahu Sachi untuk menyamakan sisternya. Sachi datang ke sana untuk memanaskan pengantin pria. Pengantin wanita diseret oleh Sachi di luar, tetapi dia memohon Sachi untuk membiarkan pernikahan ini terjadi. Mengabaikan semua kata-kata tentang gadis itu, Sachi membawanya ke tempat yang aman. Kemudian, Sachi menunjukkan gambar pengantin wanita sebelum menikah. Foto-foto itu membuat keluar. Dia berterima kasih pada Sachi karena telah menyelamatkan hidupnya. Di rumah Sayali menjadi sangat tersinggung setelah menyaksikan perilaku Sayali yang kasar dan mendominasi, tetapi ayahnya memintanya untuk tidak marah. Sementara itu, baru bersiap-siap untuk studi kelompok. Sayali menjadi sangat ingin tahu tentang tindakannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepadanya untuk menyamakan saudara perempuan teman. Sachi terlambat dalam pekerjaan barunya. Segera setelah dia mencapai kantor, kepala petugas menjadi sangat tersinggung karena perilaku Sachi yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak ingin memasukkan Sachi ke dalam pekerjaan lagi. Dia membuang Sachi dari pekerjaan baru dan menyarankan untuk mencari tahu yang baru. Meskipun Sachi memintanya berulang kali dan mencoba menjelaskan situasinya yang tiba-tiba menjadi, tetapi semua upaya sia-sia. Sachi pergi untuk meminta maaf kepada ayahnya Pares yang menjadi sangat kesal karena Sachi telah gagal menjaga pekerjaannya tetap aman. Renuka membandingkan Sachi dengan Tejas yang selalu berdedikasi dalam pekerjaan dan studinya, tetapi Pares masih berharap bahwa Sachi dan akan makmur dalam hidupnya suatu hari nanti. Pada saat hari yang sama, Tejas diganggu oleh pacarnya, tetapi dia tidak ingin berbicara dengannya. Nah ini, mohon maaf ya, ini suaranya agak ribet ya. Kalau saya omong agak ribet-ribet gitu ya. Sekali lagi mohon maaf sekali. Nanti di episode ketiga Sayali dalam berjudul sebuah informasi untuk Sayali. Dilip ditangkap, Sachi membantu keluarga Sayali dan Sayali kehilangan ayahnya. Oke, demikian tadi ini sinopsis drama India terbaru Sayali, dan Anda tetap bersama kami di podcast sinopsis drama India Suara Asmita FM. Sampai jumpa di sinopsis drama India selanjutnya.